Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu ya. Tetapi kenapa ada perpecahan? Kenapa ada perbedaan di tengah-tengah umat Islam ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Untuk bersatu. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya iradah ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada namanya iradah syariah dan ada iradah kauniyah ya. Secara agama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersatu dan Allah mencintai persatuan. Allah perintahkan persatuan. Tetapi iradah tersebut tidak mesti terjadi. Ini namanya iradah syariah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bersatu dalam ayat-ayatnya. Rasulullah SAW perintahkan kita bersatu. Ya, ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Dan Allah cintai persatuan tersebut. Rasulullah cintai persatuan tersebut. Tapi apakah mesti ada di tengah umat Islam? Faktanya tidak. Ya, sejak Rasulullah SAW meninggal atau setelah di zaman Khilafah Ar-Rashidah ya, sudah ada perbedaannya. Nah, jadi ini namanya iradah syariah, sesuatu yang Allah perintahkan dalam agama, Allah cintai, Allah senangi, Allah ridai, tapi dia tidak pasti terjadi ya. Seperti misalnya tentang iman, Allah perintahkan kita beriman, semua manusia Allah perintahkan beriman. Allah suka orang beriman, Allah ridai orang beriman. Tapi apakah semua orang beriman? Tidak, namanya ini apa? Iradah syariah diniyah ya. Iradah yang berkaitan dengan syariat dan agama. Yang kedua apa? Iradah kauniyah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dia pasti terjadi dan tidak mesti disenangi tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbedaan tersebut. Seperti apa tadi? Perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah umat Islam ini. Nah, yang Allah perintahkan kepada kita adalah mengikuti iradah syariah diniyah ya. Allah perintahkan kita untuk bersatu ya. Allah perintahkan kita untuk bersatu. Di atas apa kita bersatu? Ya kan? Jangan asal kita ngomong persatuan ya. Semua umat Islam harus bersatu, tapi bersatu di atas apa ya? Ya. Bersatu ketika mendukung orang-orang tertentu misalnya ya. Disuruh umat Islam bersatu padu dalam hal tersebut ya. Bersatu alal kitabi wa sunnah ala fahmis salaf ya. Yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah kita semuanya harus bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Tidak cukup hanya sekedar merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Karena semuanya juga meyakini bahwa sumber agama Islam ini adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Bahkan orang-orang sesat sekalipun dalilnya juga Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Harus sama dengan Ahlus Sunnah juga dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi menurut pemahaman siapa? Ini yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Bahwasanya Allah perintahkan kita bersatu di atas apa? Di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in warudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih mengenai sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah maksudnya kembalikan kepada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembali kepada pribadi Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW ketika beliau telah meninggal ya. Seolah-olah Rasulullah itu masih hidup di tengah-tengah kita dengan sunnah beliau. Jadi kalau kita berselisih ya, Allah SWT menyuruh kita kembali kepada tempat yang di situ kita bisa bersatu, yaitu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi harus diingat, menurut pemahaman siapa? Menurut pemahaman salafun salih minas sahabati wat tabi'in. Ya, pendahulu-pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in. Tidak cukup hanya sekadar mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Karena semuanya juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Orang-orang sesat pun berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Orang yang salatnya cuma eling saja, ingat saja, itu dalilnya juga Al-Quran. Dia mengatakan apa? Aqimis salata li zikri. Ingatlah, dirikanlah oleh kalian salat untuk mengingatku ya. Nah, itu dalilnya Al-Quran. Bagi mereka, menurut mereka, selama orang sudah ingat kepada Allah, sudah dikatakan salat. Dalilnya apa? Al-Quran juga. Ya, misalnya orang liberal yang mengatakan bahwa sholat sosial lebih penting dari sholat ritual, itu juga dalilnya Al-Quran, ya kan? Kesalehan sosial lebih penting dari kesalehan personal ya, atau istilah-istilah seperti itulah. Dalilnya juga apa? Dalilnya juga Al-Quran. Mereka mengatakan apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada orang sholat 5 waktu di masjid, tapi dia selalu berbuat mungkar. Tapi ada tetangganya yang salatnya bolong-bolong, tapi dia selalu berbuat baik kepada manusia. Dia bantu, dia peduli, dia
baik kepada makhluk hidup yang lainnya. Bagi mereka yang solatnya bolong-bolong tapi baik kepada manusia ini lebih baik, karena kesalehan sosial itu lebih penting bagi mereka ya. Nah, ini dalilnya juga Al-Qur'an ya. Bahkan orang-orang sufi sendiri juga yang menganut tarekat-tarekat ya. Dalilnya juga Al-Qur'an. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa ya. Seandainya mereka istiqamah di atas tarekat, maka akan kami beri mereka air yang deras ya. Oleh sebab itu penting memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ada enggak sahabat yang memahami bahwa salat itu hanya sebatas zikir saja, sebatas ingat? Ada enggak sahabat Nabi yang memahami bahwasanya apa? Bahwasanya kalau orang salatnya bagus, kemudian kebaikan sosialnya berkurang, apakah hal itu dibolehkan? Tidak ada hal seperti itu. Sehingga ini tidak dibolehkan oleh kita ya. Memang dalil dalam agama kita adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi menurut pemahaman siapa? Ya, menurut pemahaman para sahabat ridwanullah taala alaihim. Jangan sampai memahami Al-Quran menurut pemahaman sendiri, seperti yang kita lihat di masa kita sekarang ini ya. Semua sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah, tapi menurut pemahaman siapa ya? Menurut pemahaman mereka sendiri atau menurut pemahaman guru-guru mereka yang berlawanan dengan pemahaman para sahabat ya. Kata Rasulullah SAW, ikuti orang yang setelahku, Abu Bakar dan Umar ya. Kata Rasulullah apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khalafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, kata Rasulullah apa? Ikuti oleh kalian sunnahku dan ikuti oleh kalian sunnah khalifah ya, ar-rasyidin yang dibimbing ya, yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika kita berselisih ya. Dalam seluruh perkara, bukan hanya dalam perkara-perkara tertentu ya. Dalam seluruh perkara, rujukan kita sebagai umat Islam itu jelas ya. Dan ini nikmat orang Islam, bahwa mereka punya rujukan yang semua orang meyakini kebenarannya, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya. Nah, tinggal kita mempopulerkan di tengah masyarakat kita pemahaman siapa ya. Apakah pemahaman sahabat ya, ataupun tabi'in dan seterusnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk mengikuti mereka, atau pemahaman-pemahaman ya orang-orang belakangan ya yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW ya. Wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu wa ikhtalafu. Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, wa ikhtalafu, dan berselisih ya. Apa kata Allah? Wala takunu kallazina wala takunu kallazina tafarraqu wala takunu, apa ayatnya? Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu ya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai ya, dan berselisih dalam agama mereka. Maksudnya orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ya, setelah datang keterangan kepada mereka ya. Wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku, maka hancurlah mereka ya. Fahalaku, maka hancurlah mereka dalam agama mereka ya. Ini yang menyebabkan kelemahan kita umat Islam adalah karena kita bercerai-berai, enggak ada yang kompak dalam satu akidah, dalam satu prinsip ya, tidak, semuanya berbeda-beda ya. Wa zakara annahu amara al-muslimina bil ijtima' fid din, dan Allah sebutkan bahwasanya Allah telah perintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini ya. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini ya. Wa nahahum anit tafarruqi fihi, dan Allah larang mereka bercerai-berai di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu ya, dan hal tersebut ditambah jelas oleh sunnah ya. Ya, minal ajabil ujabi fi zalika, yang sangat mengherankan dalam hal tersebut ya. Jadi Allah SWT perintahkan kita untuk bersatu dalam agama ini, dan Allah larang kita bercerai-berai dalam agama ini ya. Kemudian apa? Dan hal tersebut dijelaskan lagi oleh sunnah Rasulullah SAW. Semakin jelas dengan adanya penjelasan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Summa saral amru ilal iftiraqi fi usulid dini wa furu'ihi. Kemudian terjadilah perpecahan dalam pokok-pokok agama dan juga furu'-furu'nya ya. Huwal ilmu wal fiqhu fid din. Dianggap hal tersebut sebagai ilmu dalam
agama ya. Wasaral ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Sedangkan menurut mereka yang bercerai-berai dan berpecah belah dalam agama, bahwa anjuran untuk bersatu dalam agama ini itu tidak diucapkan kecuali oleh seorang zindik atau orang gila ya. Jadi nah ini yang terjadi di masa belakangan ya. Pada awalnya umat Islam ini bersatu, kemudian muncul firak ya, sekte-sekte. Ada Khawarij, Syiah, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan seterusnya ya, sampai puluhan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau ya. Kemudian orang yang belakangan yang hidup belakangan menganggap bahwa perpecahan dalam agama itu, perbedaan-perbedaan dalam agama itulah yang ilmu ya. Itulah yang ilmu ya. Seperti zaman sekarang ini ya kan, bahwa kalau berbeda itu bagi mereka suatu hal yang bagus ya. Bahkan ada mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmah ya. Perbedaan umatku adalah rahmat ya. Itu tidak mungkin hadis Rasulullah SAW. Kalau kata ulama, kalau seandainya perbedaan umatku adalah rahmat, lalu persatuan umatku apa? Laknat atau apa gitu kan. Itu bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di masa belakangan yang awalnya umat Islam bersatu di atas Rasul yang satu, di atas kitab yang satu, di atas sunnah yang satu, di atas suri teladan yang satu, kemudian muncul perbedaan-perbedaan. Lalu perbedaan-perbedaan itulah yang dijadikan sebagai ilmu ya. Ya, perbedaan-perbedaan itulah yang dijadikan sebagai ilmu. Baik perbedaan tersebut dalam usuluddin, pokok-pokok agama, wa furu'ihi. Padahal sebenarnya dalam usuluddin tidak boleh ada perbedaan sama sekali ya. Tidak boleh perbedaan sama sekali ya. Ya. Kemudian juga wa furu'ihi, ya, perbedaan-perbedaan dalam furu' ya. Ya, dalam furu' agama. Ya, seperti misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat, ibadat dan seterusnya ya. Nah, inilah yang dianggap oleh orang belakangan sebagai ilmu dan fiqih ya. Nah, jadi kalau di belakangan, di masa belakangan, apalagi di zaman kemunduran umat Islam ya, mereka sibuk membahas tentang perbedaan-perbedaan tersebut, bukan sibuk membahas tentang persatuan, bagaimana supaya umat Islam ini bersatu ya. Ya, bahkan ada yang sengaja membuat perbedaan ya kan. Bersatu, kemudian mereka sengaja membuat perbedaan ya. Ya, bahkan setiap sekte yang ada itu, setiap firqah yang ada itu pecah-pecah lagi menjadi sekian sekte, ya kan? Ya, macam-macam. Setiap sekte itu ada sekte muncul, ya, ada pembawanya, kemudian sekte itu berkembang, kemudian ada lagi pikiran-pikiran baru di kalangan pengikutnya, akhirnya berpecah-pecah belah lagi ya. Jadi ada induknya, ada cabang-cabangnya, ada pecahan-pecahannya. Cobalah lihat tentang sejarah-sejarah sekte itu. Pasti ada pecahan-pecahannya kan. Mu'tazilah ada juga pecahannya, Asy'ariyah dan seterusnya ya. Mereka berpecah belah ya. Dan itulah yang mereka anggap sebagai agama ya, sebagai agama. Ya. Kemudian wasaral ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Sedangkan mengajak kepada persatuan dalam agama ini bagi orang yang suka berpecah belah itu hanya ucapan orang zindik ya kan. Tidak mungkin umat Islam ini bersatu. Mereka maunya umat Islam ini berpecah belah ya, bercerai-berai ya, tidak bersatu di atas suatu pemahaman yang sama ya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang mereka menginginkan perpecahan di kalangan umat ini ya. Seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang ini ya, tidak ada yang mau bersatu di atas Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf ya kan. Semuanya ingin menonjolkan mazhabnya masing-masing ya, dan menjatuhkan mazhab yang lain, bahkan membangun fanatisme di atas mazhabnya ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersatu di atas kitab dan sunnah ya, dan melarang kita untuk berpecah belah, bercerai-berai dalam agama kita ini. Tidak boleh ya mengadakan suatu pendapat yang membuat umat Islam ini terpecah belah ya, atau mengadakan suatu keyakinan, suatu pendapat, suatu golongan yang membuat umat Islam ini terpecah belah ya. Kita harus kembali kepada pemahaman salaf ya, yaitu para sahabat dan tabi'in ya. Wasaral ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Ini yang diterangkan oleh Syekh ya. Taib, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini mengenai asal yang kedua, yaitu perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai dalam agama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.